Assalamualaikum guys. Hai, ketemu lagi. Maaf nih udah lama gak ngonten lagi. Oke, kali ini kita ketemu lagi di Keram, kisah seram. Kali ini gue cuma mau bawain cerita-cerita horor di rumah sakit menyeramkan di Indonesia. Cekidot, kita langsung aja ya, gak usah banyak basa-basi, kita simak kisahnya. Nomor 1, Rumah Sakit Bandung Medical Center. Untuk para warga Bandung pasti udah gak asing lagi dengan Rumah Sakit Angker 1 ini. Saking terkenalnya, dengan kisah-kisah menyeramkan yang sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menepati salah satu lantai, yaitu lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wangi tersebut tercampur dengan bau busuk. Dua, Rumah Sakit Immanuel. Oke guys, untuk rumah sakit ini masih di daerah Bandung. Rumah Sakit Immanuel ini udah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dan konon banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Mulai dari berdirinya rumah sakit ini karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa pekerja. Dari sering banyaknya ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering kali melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat di sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengapai lantai bauan, tapi bau tidak sedap pun tetap sering kali tercium. Misalnya seperti bau darah. Itu info dari para saksi. Bau yang sangat sulit hilang walaupun mereka sudah sampai di rumah. Serem banget kan sih guys. Ternyata Bandung banyak rumah sakit horor ya. Nomor 3, Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit angker yang kali ini berada di Blitar dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah di area bangunan tersebut. Rumah sakit Mardi Waluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Duh guys, gue ngeri sendiri nyebutin nama-nama mereka itu. Dan sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, kecuali untuk hiburan syuting TV semata. Gue jadi merinding guys. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Rumah sakit yang saat ini masih beroperasi ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman. Kisah yang akan kami ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Kisah seorang mahasiswa bernama Ramli sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia harus menginap di rumah sakit tersebut. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Karena ia penasaran,
Pemuda tersebut mencari asal muasal bisikan yang semakin sini semakin keras dan akhirnya berakhir di bangsal rumah sakit tersebut. Di ruangan yang lembab, minim cahaya, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis, menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah dan mengeluarkan ketawa. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Seru banget gak sih guys ceritanya? Merinding deh gue. Sumpah. Rumah Sakit Darmo Surabaya. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya. Sama seperti Immanuel, rumah sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya pun sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit ini pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak, penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya, karena kepalanya tertutup rambut kusut yang berumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisnya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak pernah bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Serem banget gak sih guys? Berani gak sih kalian datang ke sana? Oke guys, itu dia 5 cerita rumah sakit angker di Indonesia. Menurut kalian rumah sakit mana sih yang paling menyeramkan? Dan kira-kira kalian berani gak sih untuk datang ke sana? Gue baru baca ceritanya aja sudah merinding banget nih. Oke guys, selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.